Jangan niat di mulut doang, di hati mah masih bundel. Ya, Ustaznya kagak ada. Baru dia pertama ngaji. Begitu. Iya. Ini mah intermezzo ya Bu ya. Jadi kita kagak ngantuk ya apa namanya seperti itu. Nah, kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah hati kita yang kayak gitu, nah, gitu ya Bu ya. Nggak ada rasa-rasa jeremet-jeremet. Oh, kayak gini yang isi kalau yang banget begitu ya Bu ya. Langsung mencari jangan Bu ya. Kan kita kan sampaikan ilmu itu walaupun satu Iya. Saya cuma punya satu-satunya ini. Saya kasih ke ibu, gitu. Selain ibu udah mau menerima apa kagak, gitu ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah Bu, ilmu yang sedikit saya punya ini juga bisa bermanfaat ya Bu ya. Lalu yang kedua, adab kita tentunya kalau datang ke pengajian, apalagi kan pengajian identik kan sama akhirat ya Bu ya, sama agama. Nggak mungkin kita pakaian renang, kan begitu. Jadi yang kedua, adab seorang muslimah hadir di pengajian. Yang kedua adalah berpakaian syar'i, berpakaian muslim, menutup aurat. Ibu udah pada paham dah, menutup aurat itu yang modelnya kayak gimana. Bahkan kalau Pak Ustadz Ajis jelaskan di dalam hadis, pakaian ukuran panjang baju aja itu harus detail, harus dihitung, jangan sampai nyengsel, kan begitu ya Bu ya. Hadis-hadis yang udah kita pelajari sama Pak Ustadz Ajis nggak boleh sampai nyengsel, gitu. Terseret-seret, karena apa? Karena banyak najis di situ, gitu kan ya Bu ya. Gitu. Jadi yang kedua itu adalah kita berpakaian muslimah, berpakaian muslim itu udah pasti ya Bu ya. Harus tahu tempatnya. Ini giliran ngaji pada baju renang, kagak tahu diri itu namanya ya Bu ya. Giliran kondangan, rapi banget, syar'i, pakai baju yang terbagus, gitu ya Bu ya. Jangan. Nah, ibu udah paham lah pokoknya pakaian syar'i itu yang modelnya kayak gimana, yang longgar, yang kagak ketat, yang kagak melihatkan lekuk tubuh kita ya Bu ya. Udah ngerti dah ibu mah. Sekarang apalagi banyak kan itu Bu, jualan-jualan baju syar'i. Kalau nggak percaya lihat WhatsApp saya. Terus Bu, yang ketiga ada kita hadir di pengajian yang ketiga yaitu jangan memakai wewangian secara berlebihan. Jangankan hadir di pengajian, kita wanginya kita dicium sama laki-laki, bukan dicium, kecium baunya parfum kita sama laki-laki aja itu udah dosa. Nggak boleh. Gitu ya Bu ya. Lagi datang di pengajian yang semuanya nenek-nenek semua. Nah ibu lagi pakai minyak wangi dewek-dewek, itu kan dicium banget, gitu ya Bu ya. Artinya pakai, boleh pakai nggak apa-apa Bu. Kita kan apa namanya? Itu kan wewangian itu juga kan apa namanya Bu? Harga diri kita juga ya Bu ya. Kan kalau kita bau pasti kan jadi bahan omongan. Bau banget. Apa? Mohon maaf, kita bau banget. Kita harus jaga diri juga gitu ya Bu ya. Boleh tapi jangan berlebih. Seperti itu. Ya mantap, sebotol dituang semua. Terus yang keempat ya Bu ya. Yang keempat, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ini yang rada sisa. Johor jam berapa Johor? 12. Datang pengajian dari zaman dulu. Biar kata Johornya jam setengah 12 ya datangnya jam 1. Setengah 2. Udah mau pembagian berkat udah datang.
hadir di pengajian itu harus tepat waktu gitu. Cuman karena mohon maaf bukan pembelaan diri, tapi karena saya itu tadi saya bilang punya pekerjaan ya Bu ya, saya punya pekerjaan, ya itu ada repotnya di situ ya Bu ya. Saya punya kerjaan ngomong cucu ya. Ibu kan kerjaan MC ngomong cucu. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, duduk dengan santun dan tidak berdesak-desakan. Kita maksudnya luas Bu, maksudnya luas. Jangan boleh Bu. Kan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Ini kan kembali lagi tadi saya bilang niat kita ini tentang bajunya banyak luteknya, lonjong gitu. Sama tuh. Apa namanya? Biar pengen kelihatan apa tuh? Biar pengen kelihatan luteknya. Biar pengen kelihatan luteknya kita lonjong. Biar semua. Nih, kayak saya, kesian Tanani. Ospek ini teh nyampe kan umurnya sampai kayak beliau kan begitu ya Bu ya. Gitu. Datang tepat salah tadi apa? Duduk dengan santun dan tidak berdesak-desakan. Terus duduk dengan tenang, jangan merebut kursi orang lain. Tapi itu mah mungkin pengajian-pengajian yang maksudnya memang duduknya di depan itu yang bagian ini apa namanya itu Bu, panitia mungkin begitu ya Bu ya, buat Ustadz. Nah kalau kita kan ngaji bareng-bareng, siapa cepet dia dapat. Contoh apa namanya karena Bung tadi datang duluan, dia duduknya di situ. Tenani kan datangnya belakangan, duduk di situ. Kalau mungkin Tenani dia kalau duduknya duluan lah dia pilih di situ kan kayak gitu ya Bu ya. Jadi tapi usahakan kita kalau hadir ke pengajian biar malaikat kagak nyariin kita nih, kita duduknya jangan pindah-pindah. Kan baju tadi apa biasanya di sini siapa? Tanya malaikat. Ya, betul seperti itu. Jadi alasan yang kedua, kalaupun kita pindah yang tadi saya bilang karena situasi dan kondisi datang duluan, kan gitu ya Bu ya. Nah, tapi tetap aja malaikat akan punya caranya, gitu ya Bu ya. Itu kan apa namanya saya bilang tadi kan malaikat mencari. Tapi kan tadi apa namanya ada yang keenam, mendengarkan dengan khusyuk dan tidak berbicara sendiri. Nih Bu, kalau Ustaz lagi ngomong dengerin, jangan kita ngobrol. Ustaz lagi gitu. Terus kalau bacaan-bacaannya kayak Yasin, tahlil, kita ngomong iman, gitu ya Bu ya. Satu, ilmu juga buat kita, pembelajaran juga buat kita. Kedua ya gitu tadi, suatu saat orang yang lagi baca kesel, kita disuruh baca kita lupa ya mana bacaan tadi. Kayak ibu ya, kena lagi baik. Seperti itu. Jadi yang semuanya tetap kita harus menyimak. Enggak Bu, bukannya ibu aja. Saya ini sama kadang-kadang ya manusiawi kan Gokobuli itu tuh. Teman ngobrol. Apa? Teman ngajakin ngobrol. Kita masing-masing jawab. Iya. Sekarang kita bukan. Kita udah tahu ilmunya. Kalau lagi ngaji, usahakan ngobrolnya sedikit. Jangan sampai ngobrol ya bahkan. Entar ngobrolnya kalau kita udah pulang. Gitu. Ya Bu ya. Mulai dari sekarang nih. Itu yang keenam. Terus yang ketujuh, jangan merekam atau memoto ustadz-ustadzah tanpa izin. Nah, seperti yang kita ketahui, Bu, lah udah ngapa-ngapa itu mah boleh. Saya
Ustazah Halimah tuh nggak Saya- boleh. Saya izinkan. Saya bukannya unit Besok ada lagi. Agulus, bukan Bu. Saya unit Pak Jumdi. Sabtu tanggal 21. Jadi saya izinkan ibu kalau mau motret kalau Ya, apa. aman. Saya juga begitu. Oh, 29 ya? Kenapa Bu saya suka nulis status hadir di pengajian ini? Saya itu kan Bu, mohon maaf, saya itu kan bekerja. Bu Cita itu tahu, bekerja itu sebenarnya Bu jam 12 itu guru belum boleh pulang. Sebenarnya pulangnya guru itu jam 3, jam 2, jam 2, jam 3. Sebenarnya saya nggak boleh pulang gitu Bu. Tapi ngapain di sekolahan? Murid benar-benar pulang. Kerjaan kerjaan guru misalnya bikin RPP atau modul ajar syiar supaya bukannya pintar, bukan kita doang yang offline, yang online pun yang nggak bisa datang ke pengajian, yang kakinya sakit, yang badannya sakit, dia bisa ngaji juga di rumah, tapi melalui ustadz juga tetap lewat live gitu. Kan kita juga di rumah pasti ibu-ibu juga suka pada nyetel TV, lihat di internet pengajian ustadz ya Bu ya, siapa aja ya ustadz yang kita senengin, mau ustazah juga, Ustazah Al-Idrus. Kalau kita datangin ke tempatnya nggak mungkin kita kelihatan duduknya di paling belakang, lama-lamaan kita mau mute-mutein baju dulu kayak gitu ya Bu ya. Kita bisa nonton di YouTube. Yang penting ilmu itu kita dapat dari orang alim, dari ustadz ustazah. Kedua, masukin ke sini kita amalkan gitu Bu. Jangan masuk kuping kanan, keluar kiri gitu doang ya Bu ya. Tadi yang keberapa? 7. Ke-7. Sekarang yang ke-8. Yang ke-8, bertanya dengan sopan dan tidak mendebat. Ibu kalau punya pertanyaan sama guru, sama ustadz ustazah, silakan bertanya tapi pakai bahasa yang sopan, jangan bahasanya ngajak berantem. Ya Bu ya, kan guru juga, ustadz juga kan manusia Bu, yang punya perasaan juga sama beliau ya. Jadi ibu kalau bertanya dengan sopan. Terus misalnya egois, enggak, orang kata ustadz saya begini. Ilmu itu contoh perawi hadis itu kan banyak Bu, perawi hadis. Betul, hadis itu adalah perkataan dan perbuatan Nabi ya Bu ya. Tapi perawinya banyak. Perawi itu yang merawikan, yang mendengar ucapan Nabi dan perkataan Nabi itu banyak. Bukan satu orang doang. Kadang satu orang, contoh misalnya Abu Hurairah. Nanti Abu Hurairah itu menyampaikan lagi ke jamaah kan gitu. Itu yang disebut perawi. Itu kan perawinya banyak. Jadi jangan kita ambil dari satu sisi aja. Gitu ya Bu ya. Kita harus ambil dulu. Setelah itu baru kita obrolin bareng-bareng begitu ya Bu ya. Jadi jangan mendebat, intinya jangan berdebat. Kita ambil, oh kata ustadz ini begini karena dari kajian kitab ini. Dari Ustadz yang ono kok begini? Oh karena dari kitab ini, dari perawi ini, kayak gitu Bu. Ya, jangan kita main menyalahkan. Lah, yang ono begono. Ini salah nih. Toh kita juga kan masih suka salah, gitu ya Bu ya. Itu yang ke-8. Sekarang yang ke-9, tidak menyebarkan ilmu secara keliru. Nah ini Bu, beban banget sebenarnya Bu. Jadi guru itu jadi ustadz ustazah itu sebenarnya beban Bu, karena harus menyampaikan ilmu dengan benar, jangan sampai salah. Yaitu tadi takutnya kalau kita kagak punya dalilnya, kita kagak punya dasarnya. Contoh, kita menyampaikan ngaji itu kayak tadi ditanya malaikat gitu kan ya, menurut kitab yang ini, terus menurut yang lain boleh kalau ada kan yang lain bisa menjadi saksi. Nah kayak gitu Bu. Nah itu yang saya bilang tadi, perawi itu kayak gitu. Nah kita jangan sok-sokan wah berarti yang ini yang salah nih, yang benar. Nah kita sama-sama Bu, semuanya itu benar karena untuk menuju kepada kebaikan gitu. Karena kita pahala itu nggak bisa kita ukur dari sekarang Bu. Biar kita ngomong begini banget, menurut kita benar. Coba dari ibu-ibu dah. Kayaknya kita menyampaikan rahasia orang, kayaknya kita benar banget. Ngomongin orang kayaknya kita paling benar banget, gitu ya Bu ya. Kagak, gue mah kagak ngomongin orang, emang kenyataan. Nah, suka begitu ya Bu ya. Nah, itu maksud saya
kalau kita seperti itu, jangan terlalu ini gitu loh Bu. Maksud saya apa tadi tuh? Kalau kita membenarkan diri sendiri gitu ya Bu ya. Ingat, di atas kita masih ada langit, masih ada Allah yang lebih paham. Yang penting kita apa yang kita dapat dari Ustadz kita sampaikan, tapi harus punya dasarnya. Dari mana nih kita dapatnya? Dari Ustadz. Contoh maaf dari Neng Yuni. Neng Yuni dari mana nih? Dari kitab apa nih? Gitu ya Bu ya. Jadi jangan main asal ngomong. Itu yang ke-9. Yang ke-10 yang terakhir, menyebarkan ilmu dengan keliru. Tidak menyebarkan ilmu dengan keliru. Jadi memang kalau kita menyebarkan ilmu itu harus ada dasarnya. Gitu, minimal kita harus ada apa sih disebutnya itu? Ada sumbernya, betul. Ada pustakanya, ada sumbernya. Gitu ya Bu ya. Dapatnya dari mana? Sama aja kayak kita ngomongin orang kan. Kadang-kadang dari si Anu saya ke. Gak usah pakai ngomong ya, sama dari si Anu. Si Anu saya terus jadi panjang. Yang terakhir, mengamalkan ilmu yang didapat. Ilmu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ibu nanam pohon dari kecil, pas sudah pohonnya gede, kagak ada buahnya. Kira-kira nyesek apa kagak? Capek ya punya apa namanya nyesek. Nah, saya nanam pohon rambutan dari kecil, udah gede kalau udah buahnya, itu kan sia-sia seperti itu. Jadi kita nih, saya harap ibu dapat ilmu satu ayat pun di rumah kita amalkan. Diamalkan satu, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kedua, kita amalkan buat diri kita. Ini tadi yang didapatnya apa nih? Oh, duduk ke pengajian jangan desek-desekan. Itu tuh diamalkan, itu dilakukan. Gitu ya Bu ya. Kita amal itu kan perbuatan Bu, berarti kita lakukan. Kita perbuatkan gitu Bu maksudnya. Terus tadi apa, datang tepat waktu. Ini kita udah tahu ilmunya nih. Datang tepat waktu nih supaya ilmu yang kita dapat itu bermanfaat. Nah, itu ibu udah tahu ilmunya, ibu lakukan. Ini saya tadi. Orang lain dari tempat duduknya, lalu ia duduk di tempat itu. Jadi maksudnya begini, ibu kan datangnya duluan nih. Ibu duduknya di sini. Ya apa? Enggak, contoh umumnya kan apa tadi datang duluan, duduknya di situ. Tapi tenannya udah datangnya belakangan, pengen duduk di situ. Nah itu nggak boleh. Gitu.